kerinduan. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan, dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Pak Kiai Haji Suraji selaku pendiri Pondok Cabang Al-Fatah. Pada yang terhormat, tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa haula wa la quwata illa billahil azim. Yang kami hormati, yang kami muliakan keluarga besar ustaz-ustaz dari Pondok Tauhidiyah Jalan Selawung, utamanya Bapak Ketua itu Bapak Saifuddin dan Bapak Koyun dan semuanya, Ustaz di Darul Hijrah, dan juga anak-anakku sekalian yang kami sayangi, yang kami banggakan dari Tauhidiyah, kru dari Hadroh apa namanya? Hadroh Tauhidiyah, dan anak-anakku sekalian dari Darul Hijrah yang semula 16, sekarang tinggal 12. Saya tanyakan yang satu kemana? Katanya sakit. Kita doakan mudah-mudahan sembuh. Dan alhamdulillah kelihatannya yang santri-santri dari Darul Hijrah pada sore hari ini kelihatan ganteng-ganteng. Ya, pakai apa? Ya, ini mudah-mudahan ini menjadi istiqomah untuk alhamdulillah. Senang sekali, haru sekali pada malam ini bahwa saya kira hanya guyon begitu, ternyata acara ini adalah acara yang sangat berkesan di dalam hati saya. Nanti mulai pagi tadi Ustadz Riza nanti jadi lomba gitu. Jadi apa? Ya, syukuran. Katanya undangannya tidak ada, undangannya ternyata banyak sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini diridhoi oleh Allah, melancarkan kita semuanya dalam menghafalan Quran dalam rangka thalabul ilmi. Allahumma amin. Saudara sekalian, bapak-bapak, rekan-rekan ustaz yang kami muliakan, syukur saya ini sebetulnya alhamdulillah, yaitu syukur sekali tidak bagaimana itu. Walaupun saya ini mulai muda sudah ngurus pendidikan, istilahnya guru gitu. Namun ya itulah suka dukanya jadi guru, apalagi guru-guru SMP, usia SMP sampai SMA itu memang yang bandel. Katanya pondok itu tidak bandel, tapi akhirnya sama saja. Ya, sering saya marah-marah kepada anak-anak, tapi hanya dalam lisan, dalam batin itu ya itu bagaimana namanya anak. Namun saya mengharap walaupun bagaimana saya akui, saya anggap sebagai anak saya sendiri. Ini saya sudah sumpah sebagai anak sendiri. Walaupun bagaimana tego lorone ora tego, istilah Jawanya tego lorone ora tego pati. Gitu. Terus saya arahkan, terus saya bimbing, namanya anak, yaitu terus saya jauhi bengkel nih. Jadi nganggo sepeda motor, bensin entek, jagangnya ceklek, mantan jagangnya di gua. Inilah risiko, memang risiko. Saya sadar, memang saya dulu malah lebih itu. Gitu. Alhamdulillah, harapan saya, doa saya selalu saya doakan mudah-mudahan semuanya, khususnya yang ada di sini betul-betul sukses sesuai dengan harapan orang tua, jadi kafid dan mendawai kafid sampai khatam. Allahumma amin. Saya pesan jangan sampai melupakan saya. Nanti waktu seumpama saya sudah meninggal, tolong doakan mudah-mudahan mendapat syafaatnya dari anak-anakku yang kami sayangi, yang kami cintai, yang kami banggakan. Allahumma amin. Saudara yang hormati, memang Allah itu tergantung niatnya. Dulu saya ceritakan bahwa tanah di sini yang hanya 1 kota lebih 20 ini memang dulu memang tanah, istilah Jawanya itu jangan-jangan begitu Pak. Dulu saya sudah sampaikan. Jangan-jangan itu pograk, itu masih ada sisanya. Itu dulu tidak berani.
orang yang punya itu nggak berani, akhirnya diberikan kepada bapak saya, diberi murah gitu. Tapi yang babak dayangan itu, yaitu namanya Pak Kiai Maksum tahun 46 sampai 48. Pak Kiai Maksum itu mendirikan pondok di Bogor, namanya Masjid Al Maksum. Dan di sini dibabak oleh Pak Maksum, akhirnya disuruh membeli ayah saya tahun 44. Terus mungkin doanya Pak Maksum itu mudah-mudahan besok dijadikan apa, masjid atau pondok. Kira-kira begitu. Saya tanyakan demikian. Oleh Pak Maksum itu anak-anaknya masih sekarang di Jombang, termasuk anaknya, cucunya Pak Maksum masih, itu memang doanya demikian. Akhirnya kok tembus. Pak Maksum itu ternyata Pak Bohnya Pak Suwardi, Pak Yai Thohir, Pak Yai Thohir itu Pak Bohnya ternyata. Akhirnya pada itu tahun 2016 Pak, saya pensiun terus ikut dakwah di Taskil oleh Ustaz Pak Upin itu dulu sering di Taskil. Ya Pak Yai Pak Nur Thohir itu kok kesini. Padahal saya mulai tahun 1984 kalau semuanya belum ada. Itu sudah tamat kuliah dari Solo membangun masjid, usaha itu masalah bangun masjid itu dulu itu diolok-olokkan dan betul-betul perjuangan. Teman saya yang 3 Pak Slamet itu dan Pak Gurit terus Pak Sur sekarang ke Jakarta itu cari dana, dana mungkin sampai saya itu oleh bos saya, ibu saya putus asa. Bos saya itu lorok nih kan masjid. Rumor pindahnya Ponorogo. Saya kan dulu jadi guru di Ponorogo sama istri saya. Aku lihat pondokan di sana, oleh bos saya tidak ada ojo. Ini dilok-lok nih, tetap terus loh. Akhirnya saya teruskan, jadi sampai sekarang. Itu tahun 2016 oleh Pak Yai Thohir saya di rumah, katanya mau diberi masjid. Saya tolak, 3 kali saya tolak. Ya Pak Yai, saya sudah sambil di sana. Dan masjid saya dulu kakin, ya jangan kamu tolak. Akhirnya dipaksa, akhirnya udah. Total dari sini jamaahnya tidak ada loh Pak, hanya 16 rumah di sini. Itu saja tidak pernah sholat. Nah itu akhirnya dibuat masjid, ya sederhana masjid. Saya kira ya sederhana, dulu itu saya cuek saja, bisa kayak itu. Akhirnya dibuat masjid. Seterusnya ini cerita kartunya. Seterusnya setelah saya ikut keluar begitu, ketemu Pak Juri, Mbah sampai Pak Juri kesini, Mbah sampai nggak pondok Mbah. Saya bisa uang. Terakhirnya saya dengan Pak Samsudin, Tuan Pak Pemda, katanya mau disurvei ke sini, didungani begitu. Terus saya ke sana, hampir 3 tahun ke sana, Pak Pemda suruh amalan terus, suruh istiqomah terus amalan terus. Akhirnya yo molor saya tidak berpikir orang seperti semayang ya. Dan terusnya saya cerita. Terus waktu Mas Turoh ke rumahnya Pak Dokter Inul itu ketemu Pak Karim, bapaknya Yusuf. Pak kenalkan Pak, saya Suraji, Pak Karim. Dua ini dua cita-cita Pak, mau sosokan Pak, tidak terus kan istighosah terus istighosah apa Pak? Sama jadi lo Sandinawang, saya Sandinawang bukan. Anu kayak pondok, itu kayak pondok, dan biayanya akhir kalau duit siji itu cukup Pak. Ayo, terus ayo langsung cak dari Pak Roman. Dari Pak Roman, dekat rumahnya kan dekat, ya kan? Bareng bisa langsung ke sana, dah bagus. Buat saja, saya terus pulang lumpur di konsol terus digawe. Nanti kalau riwaya selesai, nanti kirim santri. Dari 4 bulan saya mulai 26 Februari, Maret, April, Mei, Juli tanggal 30 selesai, akhirnya dikirim santri sebanyak 18. Alhamdulillah sampai sekarang tinggal berapa sekarang? 12. Alhamdulillah. Nah, ternyata syaratnya itu, saya pikir ya Allah, ternyata biar si bapak Pak Dene Kiai Nur, si Dawi Pak Kiai Nur, akhirnya sekarang alhamdulillah saya coba begitu terontok. Sekarang yang membantu seumpama tidak ada ustaz Tohirah, terutama Pak Koyo tidak, saya terus ganti apa, tidak bisa apa-apa. Alhamdulillah, maka bantuan dari Tohirah ini selalu saya harapkan, anggaplah di sini karena yang babat dulu, yang idenya dulu Pak Kiai Nur Tohir pendiri Tohiriyah, ya yang punya sini, anggap saja ini ya Darul Hijrah, ya
Tohiriyah. Insya Allah gitu lah ya. Alhamdulillah itu sedikit cerita sedikit. Ternyata ya Allah, alhamdulillah saya ini senang sekali. Dan setelah dibuat belum sempurna atau diberi apa itu santri, ternyata sekarang mau buat rumah ustaz saja tukangnya masih semuanya terus. Sebetulnya kalau seperti gading itu baik terus sampai sempurna, lagi ini belum sempurna, belum rumah jadi. Akhirnya boleh ini mohon doa, mudah-mudahan nanti setelah selesai tukang-tukang yang membuat di Ponorogo ini bisa langsung membuat perumahan besar. Insya Allah ya, Allahumma amin. Ini program-programnya. Dan sarana prasarana seadanya, alhamdulillah. Ini ustadznya, saya ini yang kasihan ustadznya satu, ke ustadznya yang muda, ya, namanya anak muda, ya. Ini saya maklumi, seperti yang sembako, ya untuk bangkong ini maklumi. Ya mudah-mudahan nanti seumpama anak-anak sekalian sering saya beri kamu itu di cabang itu senang, gitu senang loh. Dulu ada yang mau dipulangkan tetap minggat kabur 3 hari, saya ngumpet, saya cari tidak ketemu, maunya itu tidak mau sepulang. Kamu di sini diambil hikmahnya, di sini kenal sama orang-orang desa loh, bisa berbahasa, bisa tahu mana-mana, tahu Tohiriyah, tahu mana ngaji sana, baik kodos, tahu tempat olahraga dan sebagainya. Jadi tambah pengalaman, tambah. Ini anggaplah seumpama kamu semuanya sudah pulang sana, anggaplah saya ini apa mbahnya atau bapaknya. Sekali-kali ke sini gitu loh, jangan terus tahu. Sekali-kali ke sini. Saya pun kalau diundang mau di ke sana. Insya Allah ya. Jadi anggaplah walaupun hanya setahun, kamu itu anggaplah sini itu juga punya keluarga, anggaplah saudara. Yuk didoakan, dikabarkan. Insya Allah ya. Ini ganteng. Terus juga Tohiriyah, ternyata Tohiriyah itu banyak putranya teman-teman. Putranya Mas Pak Tohir, Pak Karim itu saya sering ke sana. Kalau ke sana tidak mampir gitu. Terus putranya Imam Rosid, Pak, Imam Rosid. Iya, itu teman-teman keluar 40 hari. Alhamdulillah, dan dengan cara ini hanya orang tua bisa hanya berdoa, membantu semampunya, membantu seadanya. Mudah-mudahan rasa ikhlas saya, rasa perjuangan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan selamat bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang didapat anak-anakku sekalian di sini betul-betul manfaat masyarakat untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga kita, Tohiriyah dan Darul Hijrah khususnya dan umumnya berguna untuk umat seluruh alam. Allahumma amin. Itu aja. Senang sekali dan syukurannya, memang syukur itu penting sekali. Segala sesuatu kita syukuri dan kita saling doakan. Mudah-mudahan kami mohon doa, mudah-mudahan kami diberi panjang umur sehingga bisa membantu untuk memperjuangkan, untuk memikirkan umat, yaitu meneruskan perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu Mahalul Qiyam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
dengan mau'izah hasanah oleh Al-Mukarram Ustaz Syaifuddin, sekaligus dengan doa kepada Al-Mukarram. Tempat dan waktu kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Yang terhormat para ustadz dari At-Tahiriyah, yang terhormat Bapak Haji Suraji, dan seluruh santri-santri Al-Fatah Sambilawang dan para ruhadroh At-Tahiriyah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia. Majelis berkumpul dalam rangka tasyakuran, mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Jadi syukur itu ada hubungannya dengan tambah. Orang kok dia itu syukur, maknanya dia akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang syukur, maka dia akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Kok kita ini syukuran dalam rangka alhamdulillah, hari ini saya bisa menghafal Al-Quran satu pojok. Disyukuri betul-betul, di dalam hati syukur betul-betul. Jadi hafal Al-Quran satu pojok itu melebihi mendapatkan uang 1 miliar. Dalam hati seperti itu. Jadi gembiranya orang bisa menghafalkan Al-Quran. Gembira kok hatinya bergembira, alhamdulillah. Kok Gusti Allah kok nolong saya untuk menghafal Al-Quran. Betul-betul syukur. Maka besoknya nanti dia akan dimudahkan menghafal Al-Quran. Seperti itu. Karena syukur yang dilandasi dengan tadi betul-betul akan ditambah oleh Allah SWT. Sudah otomatis. Karena syukur dengan tambah itu ada hubungannya. Syukurnya yang betul-betul. Kemudian syukuran dalam rangka alhamdulillah saya bisa sholat, mengerjakan sholat subuh. Kok dia syukur, maka nanti dia akan dimudahkan oleh Allah SWT mengerjakan sholat duhur. Kok dia syukuran, alhamdulillah saya bisa syukur telah sedekah, memberikan sedekah kepada orang lain,
betul-betul disyukuri, maka dia akan ditambah oleh Allah untuk amal-amal kebaikan setelah. Jadi intinya itu apa saja, kita berbuat apa saja, amalan apa saja, itu semata-mata karena pertolongan oleh Allah. Maka syukuri. Jika Gusti Allah menggunakan saya untuk amal ini, untuk amal itu, untuk pondok, untuk menghafalkan Al-Quran, untuk ibadah, untuk ngaji kitabnya para ulama, ini betul-betul disyukuri. Harganya ini melebihi dunia dan seisinya. Kok kita merasa seperti itu, perasaan gembira, maka nanti Allah akan tambah nikmat-nikmat tersebut sehingga kita bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan yang setelahnya. Romai Fatah, beliau ketika kemarin itu safar ke Uzbekistan, beliau cerita, saya itu yang terkesan di sana itu melihat orang sana, melihat orang Uzbekistan itu setiap habis amal itu doa kepada Allah. Habis sholat doa, habis baca Al-Quran doa, habis wiridan doa, habis ngaji doa, habis sedekah doa. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah gunakan saya untuk sholat. Maka ya Allah, dengan sholat ini mudahkanlah saya untuk amal kebaikan setelahnya. Mensyukuri, terimalah ya Allah sholat saya ini ya Allah. Terimalah sholat saya. Ya Allah, saya sudah baca Al-Quran 1 juz atau 2 juz. Ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran saya. Jadi setiap amalan mereka itu berdoa, terimalah amalan ini, terimalah sedekah saya, terimalah baca Al-Quran saya, terimalah wiridan saya. Seperti itu. Sehingga kalau betul-betul diterima oleh Allah SWT, nanti Allah akan mudahkan untuk amal-amal kebaikan yang lain. Kalau di santri seperti itu juga, syukuran. Habis ngaji doa, habis sholat doa, habis ngapalkan Al-Quran, habis tersabar doa, ya Allah terimalah. Seperti itu. Jadi penting setiap amal kok diterima oleh Allah, kan kita itu amalan mau ingin mendapatkan ridho Allah. Seperti itu. Amalan apa saja. Kita ngaji ya pengen diridhoi oleh Allah, hafal Al-Quran supaya diridhoi oleh Allah, bangun masjid supaya diridhoi oleh Allah, bangun madrasah supaya diridhoi oleh Allah. Setiap amal kebaikan apa saja kita doa, syukuran. Maka ini momennya momen syukuran. Tadi itu ceritanya Mbah Haji, syukuran. Syukuran pondok ini tidak begitu saja, tidak kebetulan. Ini sudah dirancang oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita lahir, sudah lama ini. Seperti itu. Jadi wujudnya pondok ini, wujudnya masjid, gitu. Wujudnya kamu di sini ini, ya. Kamu dikirim oleh Allah ini sudah ditulis oleh Allah. Ceritanya bahkan itu antara At-Tahiriyah dengan pondok Al-Fatah Sambilawa ini jodoh, ya kan? Jodoh. Ini bukan kebetulan ini, bukan kebetulan. Semuanya sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keluarganya almarhum Yai Thohir, yang bapaknya dulu memang sudah niat, gitu, sudah doa, yang mana tanah ini dijadikan oleh Allah SWT menjadi pondok pesantren. Sudah bertahun-tahun, berapa puluh tahun saya nggak tahu. Seperti itu. Nah ini Allah wujudkan sekarang, wujudnya pondok pesantren, wujudnya masjid yang dulu Mbah Zuciwaji dikasih masjid menolak, maunya menolak, tapi udah takdir Allah tidak, akhirnya jadi juga.
Walaupun menolak tapi jadi. Ini sudah takdir Allah seperti itu. Sudah dikehendaki Allah, nanti akan wujud masjid, wujud pondok pesantren di sini akan menjadi tempat yang ramai hidup dengan agama. Seperti itu. Ini semuanya sudah diprogram oleh Allah Ta'ala. Kemudian antara Tahiriyah dengan Sambilawang sudah diprogram oleh Allah SWT. Jadi ini bukan kebetulan. Maka ini wajib kita syukuri wujudnya pondok pesantren, wujudnya orang-orang yang menghafal Al-Quran, wujudnya suasana-suasana agama di kampung ini wajib syukur. Nanti kalau kita betul-betul syukur karena Allah, betul-betul gembira wujudnya agama ini, nanti agama akan berkembang. Suasana pesantren akan menyebar di suasana kampung-kampung. Seperti itu. Temboro itu dulu modalnya memang Yai Mahmud dengan anaknya, ya, dengan beberapa orang saja, 4 orang beberapa itu modalnya awalnya. Seperti itu. Dengan mujahadah, dengan berdoa, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengorbanan, akhirnya sampai sekarang itu santrinya 53.000. Itu kemarin itu. Santri pusat dengan cabang di total itu jumlahnya 53.000. Maka ini pondok Al-Fatah Sambilawang ini adalah pondok yang pertama. Kamu generasi pertama kalian. Ini generasi pertama as-sabiqunal awwalun. Wong awal-awal. Wong awal-awal itu mujahadah. Paling mujahadah. Nanti hasilnya yang paling banyak. Seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana setelah kita belajar di sini selama kurang lebih setahun, keluh kesah, senang enggak senang, hati pahit atau gembira, bagaimana kita rasakan dengan ikhlas, betul. Insyaallah ya. Jadi dengan rasa ikhlas, namanya di dunia ini ya penuh lika-liku, enggak ada lurus, enggak ada. Kadang-kadang dia rekoso, kadang-kadang dia enak. Kadang-kadang makan ayam, ya kadang-kadang makan kangkung, biasa seperti itu. Tapi di sini kelihatannya banyak makan ayamnya. Nah ini disyukuri, masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu Kanjeng Nabi Rasulullah SAW beliau dakwah 13 tahun di Mekah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah dengan beberapa para sahabatnya. Maka orang Madinah menyambut kedatangan beliau dengan sambutan yang mulia, sambutan yang gembira. Anak-anaknya, laki-lakinya, perempuannya, orang dewasanya, anak kecilnya, semuanya menyambut kedatangan beliau dengan sambutan mulia. Orang Ansornya itu dengan datangnya dai dan dengan datangnya orang yang membawa agama itu penuh dengan gembira, dengan rasa gembira, sampai semuanya menawarkan, ya Rasulullah, singgah di tempat saya, singgah di tempat saya. Maka waktu itu beliau naik unta, orang-orang nawarin semua, nawarkan ke rumahnya. Ini bingung, untanya nanti ini unta nih biar jalan sendiri, nanti turun di rumah siapa, dan saya akan nginep di situ. Maka untanya terus akhirnya nginep di rumahnya siapa? Abu Ayyub seperti itu. Sehingga dengan kerjasama antara orang Muhajir dan orang Ansor di situ itu, ada orang Ansornya itu sampai, saya punya sawah, ini sawahnya saya bagi 2 untuk kamu dan untuk saya. Saya punya rumah 2 untuk kamu, untuk saya, untuk orang yang Muhajir dan orang Ansor. Saya punya istri saya ceraikan 1 untuk kamu 1. Kalau seperti itu pengorbanannya. Sehingga di situ terjadi kerjasama antara Muhajir dan Ansor. Akhirnya apa? Kerjasama yang baik. Akhirnya disitulah muncul, mancarlah nur cahaya dari Madinah
sehingga menjadi Madinah Al-Munawwarah. Wujud agama di situ sehingga menyebar ke seluruh alam sampai datang kepada kita ini. Maka harapan kita ini, masya Allah, orang-orang dari Temboro datang ke sini, gitu. Santri-santri datang dari Sanana, dari Aceh, dari mana itu, Bangka, Belitung. Bagaimana ini sebagai orang muhajirin? Nah, orang Ansor yang di sini, orang tempatan di sini, gitu. Termasuk orang Tohiriyah ini orang tempatan di sini. Bagaimana kita sebagai orang Ansor menyambut kalian sebagaimana sambutan orang Ansor dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Harapan kita dengan antara kerjasama orang Muhajir dan Ansor di tempat ini akan memancar nur hidayah ke seluruh alam. Dari pondok ini muncul para hafid-hafid Al-Quran. Dari pondok ini harapan kita muncul para ulama, orang-orang yang hafal Quran, hafal kitab-kitab hadis, hafal kitab Mukhtasar Bukhari, hafal kitab Minhaj Thalibin. Sehingga tempat ini sebagaimana tempat yang dulu Rasulullah SAW ketika di Madinah itu pusatnya agama. Seperti itu. Maka kita dalam setahun ini bagaimana dalam belajar di sini itu mesti gitu, kita mengalami susahnya. Mungkin ustadznya agak kereng begitu, dijewer, apa disuruh push up, apa disuruh apa begitu. Makanya bagaimana dengan rasa ikhlas betul-betul dari lubuk hati kita, semuanya tadi itu karena sayang dengan kalian. Semuanya tadi itu supaya kalian semuanya menjadi orang-orang yang diharapkan oleh guru-guru kita, yang diharapkan oleh orang-orang tua kita. Menjadi hafid-hafid Al-Quran yang betul, menjadi orang-orang soleh, menjadi orang-orang alim. Insyaallah ya. Maka ini masya Allah, ini aslinya kalian pindahnya ke Temboro itu nggak tahu kapan. Ini kok seolah-olah mau pindah saja. Ini pindahnya ke Temboro belum jelas kapan. Baru saya tadi hubungi itu belum ada kabar. Tapi bagaimana saya perwakilan kepada ustaz, perwakilan dari ustaz yang ngajar di sini, gitu, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, sebagai pengasuh atau pendidik, ini ya semestinya bagaimana memang ini kewajiban kita semuanya. Ini memang kewajiban kita semuanya sebagai ustaz, sebagai pengajar, bagaimana santri-santri itu target kita menjadi orang soleh. Target kita mereka semuanya menjadi para hafid Al-Quran. Target kita semuanya mereka semuanya menjadi orang-orang alim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini saya perwakilan dari Ustaz minta maaf bila ada kekurangan dalam mengajar ataupun dalam kesalahan dalam mendidik yang kurang pas di hati kalian semuanya, maka saya sebagai wakil minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang saya harapkan semuanya, kami harapkan semuanya doa-doa kalian. Doa-doa kalian nanti di akhirat bagaimana ketika di sana, tolonglah kami semuanya. Bagaimana syafaat seumpama kalian semuanya masuk surga, jangan lupa kepada Ustaz semua. Jangan lupa dengan Mbak Haji Suraji. Jangan lupa kepada orang-orang yang membangun pondok ini. Bagaimana nanti di sana, tariklah kami semuanya sama-sama masuk surga. Insyaallah ya.
Jadi bagaimana pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang barokah, menjadi pertemuan yang nanti diteruskan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti setelah ini ada beberapa pembacaan nilai dalam rangka syukuran, dalam rangka tasyakuran nilai-nilai imtihan selama 4 imtihan. Maka nanti bagaimana semuanya ditingkatkan. Setelah dari sini ke Temboro, setelah dari sini terus meneruskan jenjang ke Temboro, bagaimana tambah kesungguhannya, tambah kesungguhannya dalam menghafal Al-Quran, tambah kesungguhannya dalam mengaji kitab, dalam mutola'ahnya, seperti itu. Jangan sampai nanti di sana tambah kendor atau tambah gimana, tambah malas-malasan. Di Temboro aku itu terlalu ketat, saya banyak sambil lama. Enggak seperti itu. Dari Temboro harus ke Temboro, bagaimana diselesaikan program di sana. Semuanya sampai takhassus insyaallah. Jangan pulang sebelum disuruh pulang oleh kiai. Siapa? Jangan pulang sebelum disuruh pulang kiai. Seperti itu. Santri yang barokah seperti itu. Pokoknya hidupnya apa? Sami'na wa ata'na. Wis ikut kiai, ikut gurunya, terserah mau kiai suruh pulang, mau disuruh kemana, ke hutan sana, hutan sini, terserah. Manut. Jadi bagaimana hidup kita ini untuk agama, bagaimana kehidupan kita semuanya ini untuk agama. Insyaallah. Doa dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa ta'ala kulli ashabi Rasulillah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman Rahim, terimalah pertemuan ini ya Allah. Terimalah pertemuan ini ya Allah. Berikanlah pertemuan yang barakah ya Allah. Pertemuan yang ditujukan di surganya surgamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Kebaikan-kebaikan ya Allah yang Kau berikan kepada guru-guru kami, para ulama dan para wali ya Allah. Berikanlah pula ya Allah kebaikan-kebaikan tersebut ya Allah kepada diri kami, keluarga kami, teman-teman kami semuanya ya Allah. Keburukan-keburukan yang Kau jauhkan mereka semuanya ya Allah. Jauhkanlah pula dari diri kami, keluarga kami, teman-teman kami semuanya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan nilai selama 4 imtihan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Qayyum. Pembacaan nilai selama 4 imtihan oleh Al-Mukarram Ustaz Ridho. Kepada Al-Mukarram tempatan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Jadi mukadimahnya ikut aja ini mungkin. Ini nanti kalau mukadimah lagi terlalu panjang dan terlalu malu. Ini saya di sini akan membacakan rata-rata nilai dari 4 imtihan. Jadi jumlah rata-rata imtihan pertama sampai ke 4, kemudian dibagi 4 nilai rata-rata tertinggi. Jadi santri-santri dengan nilai rata-rata tertinggi. Nah, ini di atas rata-rata semua, pinter juga semua, tapi
Semua ini ada 3 nilai yang terbaik. Saya bacakan semua, belum diurut tapi ya. Saya bacakan enggak urutan. Nanti yang 3 terakhir berarti yang masih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Nilai rata-rata tinggi santri Al-Fatah cabang Sambilawang imtihan 4 imtihan. Nama Yudi total nilai 296, rata-rata 74. Fadli rata-rata jumlah total 321, rata-rata 80,25. Iqbal jumlah total nilai 323, rata-rata 80,75. Fahri jumlah total 337, rata-rata 84,25. Husaifah jumlah total 322, rata-rata 80,5. Tamim jumlah total 274, rata-rata 68,5. Rasya jumlah total 353, rata-rata 88,25. Fauzan jumlah total 351, rata-rata 87,75. Sandi jumlah total 357, rata-rata 89,25. Nomor 3 diperoleh oleh Habib dengan jumlah total 359, rata-rata 89,75. Silakan Habib maju ke depan. Ustadz Pak Haji silakan maju ke depan, diambil fotonya. Kanan-kanan. Juara 3. Monggo, mana Mas Habib? Maju. Monggo. Seksi dokumentasi. Satu, dua, ya. Alhamdulillah. Barokah dunia akhirat. Nomor 2 diperoleh Ananda Nahdi dengan jumlah total 365, rata-rata 91,25. Silakan Ustadz Koyum. Ustadz Koyum menyediakan hadiah juara kedua. Mas Nadi. Ya, nomor 1 diberi oleh Nabil dengan jumlah total 369, rata-rata 92,25. Silakan. Al-Mukarram. Nabil, Masya Allah. Alhamdulillah. Demikian pengumuman juara prestasi terbaik untuk tahun ini cabang Sambilawang. Semoga dengan adanya pemberian hadiah prestasi menambah semangat kita untuk sama-sama tambah semangat belajar, tambah semangat ibadah, tambah semangat amal. Dikatakan manistada ilma walam yastad huda lam yastad minallah ila huda. Jadi orang tambah ilmu harus tambah amal. Kalau nggak tambah amal, hakikatnya dia nggak tambah kecuali tambah jauh dari Allah. Jadi semakin
semakin dia ini tambah ilmunya, semakin tinggi kelasnya, dia harus semakin tawadhu, takwa kepada Allah, amalnya semakin banyak. Insya Allah ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu musyawarah. Pada hadirin dimohon berdiri. Ustaznya di depan semuanya. Nanti apa langsung kayaknya. Sambil langsung terus sambil pet carry ya.